You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Konten ini berpotensi memicu trauma. Dia punya jabatan di atas aku dan emang apa ya? Ini aku boleh ngomongin soal pelakunya. Rasa takut tiba-tiba menyergap. Jingga, seperti kebanyakan anak muda usia 20-an, sedang menikmati masa-masa awal terjun ke dunia kerja, antusias, bersemangat, dan awalnya tuh aku tuh nggak punya perasaan negatif ke orang tersebut. Jingga adalah penyintas kekerasan seksual. Kamu mendengarkan Disclosed. Ada predator di ruang kerja. Ini adalah 3 serial cerita soal penanganan kasus kekerasan seksual dari ruang kerja organisasi non-pemerintah, dan kamu sedang mendengarkan bagian pertama. Podcast ini merupakan kolaborasi KBR dan Project Multatuli. Saya Malika. Kalau direktur sendiri, apakah mengetahui kasus ini? Tahu, dia tahu. Iya, dia tahu. Dan respon pertamanya ya itu, ya nggak nyangka ya kok dia bisa ya kayak gitu si pelaku, padahal kelihatannya baik banget. Jingga bukan nama sebenarnya. Ia mengaku mengalami kekerasan seksual ketika bekerja di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Organisasi non-pemerintah ini bergerak untuk memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak. Peristiwa kekerasan seksual menimpa Jingga pada rentang waktu 2020-2021. Kami menutup nama terduga pelaku dan sejumlah pihak lain yang terkait dalam kasus tersebut dengan alasan keamanan. Jingga menuturkan bagaimana awal mula kekerasan seksual yang ia alami. Kita deket, saling ngobrol, karena kan pekerjaan kita kerja lapangan ya, jadi kalau di lapangan kerja ya interaksi sama temen-temennya ya saling ngobrol, saling bercanda, atau ngobrol-ngobrol biasa, interaksi kalau anak-anak kuliahan lagi di kantin kampus. Kayak gitu sih. Bagi Jingga ini suasana kerja yang biasa-biasa saja. Di tempat kerja, kita berteman dan menghabiskan waktu bersama rekan kerja. Jingga juga begitu. Awalnya tuh aku tuh nggak punya perasaan negatif ke orang tersebut, karena aku pikir itu emang humble aja, dan sebelumnya kan aku pernah kerja di NGO juga, dan lingkungan NGO kan memang apa ya, dekat satu sama lain gitu, saling nyapa atau saling bercerita, saling nongkrong bareng kayak gitu. Sampai akhirnya kejadian seperti itu ya, aku juga kaget awalnya, nggak nyangka. Tidak ada yang mau jadi korban kekerasan seksual di ruang kerja. Kejadian itu membuat Jingga merasa tak karuan. Bingung sih awalnya tuh, aku ngerasa bingung ya, kenapa bisa kejadian gitu. Aku ngerasa kayak ini tuh apa ya, ini tuh wajar gak sih kejadian kayak gini gitu. Jingga butuh waktu untuk memproses perasaan yang muncul, memahami apa yang tengah dia hadapi. Yang dia ingat ketika itu, sulit baginya menolak ajakan selatan atasannya. Gak tahu kenapa ya, kayak kalau misalkan dia ngajak pergi, aku tuh kayak takut untuk menolak tuh kayak takut apa yang kita lakukan itu tersebar, atau aku takut tiba-tiba aku dipecat. Jingga makin bingung. Dia yang jadi korban kekerasan seksual, tapi justru selatan memutarbalikkan posisi mereka. Si pelaku tuh bilang kayak, gue minta maaf ya, harusnya gue nggak boleh kayak gini, harusnya gue ngejagain lu. Justru tuh ngebuat aku ngerasa bersalah, kayak si pelaku ini kan sudah menikah ya, terus aku merasa bersalah dalam artian ini kayaknya gue yang buruk banget deh sampai akhirnya bisa ngelakuin hal ini sama orang yang bahkan udah berumah tangga. Semuanya nggak sama lagi, aku ngerasa kayak nggak sama lagi ke diri aku. Dan tiap kali ngeliat pelaku tuh
ada perasaan takut, tapi ada perasaan bersalah juga gitu. Dan sampai akhirnya itu terulang 3 kali. Dan itu berhenti karena aku udah gak ada di lingkungan itu lagi. Jingga memutuskan berhenti bekerja. Dia makin tak nyaman dan takut pada selatan. Sampai di sini biasanya mulai muncul pertanyaan di kepala banyak orang setiap kali ada kasus kekerasan seksual. Kenapa nggak nolak? Kok bisa sampai kejadian beberapa kali? Mestinya cepat lapor dong, supaya bisa cepat diproses. Komentar-komentar macam begini kerap kita temui di media sosial. Faktanya, situasi tidak pernah semudah itu bagi korban kekerasan seksual. Iya, jadi aku bingung mulainya dari mana ya. Jingga butuh waktu berbulan-bulan untuk mengumpulkan keberanian, menceritakan apa yang dilakukan Selatan pada dirinya. Dan aku baru ngelapor karena pertama aku bingung ngelapornya tuh harus kemana atau gimana, dan aku takut laporan aku tuh nggak dianggap. Makanya aku sempat ragu untuk melapor di awal-awal. Kekhawatiran aku di awal tuh aku takut aku nggak dipercaya, aku takut disalahkan karena aku sebagai perempuan single yang mendapat kekerasan seksual dari seorang laki-laki yang sudah menikah. Jadi aku khawatir justru aku jadi pelakunya gitu. Langkah pertama yang ia coba lakukan adalah menghubungi atasan si pelaku. Aku bikin laporan awalnya cukup bagus, tanggapan dari mereka tuh cukup bagus dalam artian mereka mendengarkan, terus mereka juga cukup bersimpati, kayak gue ngerti perasaan lo, ini bakal gue usahain ke manajemen ya, bakal gue bikin laporannya ke atas gitu. Ya udah lo bikin laporan tertulisnya, nanti laporan tertulisnya tolong kirim ke gue. Akhirnya aku bikin kronologi segala macamnya secara tertulis. Jingga merasa mendapat harapan. Nah setelah bikin nggak lama dari itu, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu, itu ngabarin kalau udah ada tim investigasi untuk kasus ini. Kata Jingga, tim investigasi terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, salah satunya atasan Selatan. 2 diantaranya dari bagian HRD. Selang beberapa pekan, pertemuan pertama digelar secara online. Ini disebut sebagai hearing. Jingga menduga barangkali ini bagian dari langkah investigasi yang tengah dilakukan manajemen atas laporannya. Hal pertama ini yang paling aku ingat, hal pertama yang ditanyain sama si HRD-nya ini, Pak namanya. Dia menanyakan apa hubungan antara aku dan pelaku di luar hubungan pekerjaan. Itu hal pertama yang dia tanya. Jingga kaget ketika ditanya begitu. Ya aku jawab nggak ada hubungan apa-apa, kita hanya karyawan biasa, dan memang hubungan di divisi itu tuh memang sangat dekat seperti teman-teman kampus gitu. Jadi ya nggak ada hubungan apa-apa. Aku jelasin kayak gitu kan. Nah, terus hal-hal ini semakin membingungkan buat Jingga. Berhadapan dengan pertanyaan yang terasa memojokkan, memberikan keterangan, menceritakan ulang peristiwa yang traumatis sendirian. Selama proses itu tuh aku ngerasa kalut gitu. Aku ngerasa kalut, aku takut. Sampai akhirnya aku mencoba melakukan percobaan bunuh diri, tapi alhamdulillahnya nggak berhasil. Selama proses investigasi berlangsung pun, Jingga terus didera rasa tidak aman. Ia curiga laporannya bocor. Ada satu orang, dia itu koordinator posisinya, di bawahnya line manager aku, di atasnya aku tentunya. Dia sempat menghubungi aku berkali-kali setelah pelaporan itu, tapi nggak aku bales sih. Dan bahkan dia sempat ngajakin aku ketemuan, dan itu intens banget. Tapi nggak aku balas, dan aku nggak tahu tujuannya untuk apa. Tapi yang jelas aku ngerasa nggak aman.
Terus juga setelah itu beredar kabar-kabar nggak baik di sana yang tentu aja nyampe ke kuping aku. Tapi tetap aja aku ngerasa nggak aman, dan yang paling parahnya itu aku merasa ini tuh nggak benar-benar tertutup, dalam artian pada akhirnya banyak orang yang tahu mengenai kasus ini, padahal kan harusnya ini ditutup. Dan ya seperti tebakan aku di awal, ketika aku ngadu aku takut aku disalahkan, ya pada akhirnya itu beneran terjadi. Tak sampai 2 bulan, pertemuan kedua digelar. Nah, di pertemuan yang kedua ini mengatakan kalau ini tuh namanya hearing. Kenapa hearing? Karena mereka bukan melakukan investigasi, tapi dengar pendapat aja, karena mereka tuh nggak expert untuk bidang investigasi gitu. Jadi mereka hanya mengatakan ini hearing. Hari itu Jingga mendapat informasi kalau manajemen telah memanggil dan mewawancarai Selatan. Selatan menurut tim tersebut telah mengakui perbuatannya. Dan si pelaku itu mengakui kalau memang terjadi hubungan seksual, tapi si pelaku nggak mengakui kalau itu tanpa konsen, karena katanya itu ada konsennya kok, mau sama mau gitu. Yang mana di kesaksian aku sebelumnya itu nggak ada gitu. Aku sudah bersaksi kalau aku nggak merasa memberikan konsen. Tim tidak hanya memanggil Selatan, tapi juga saksi-saksi. Saksi, bagi Jingga ini ganjil. Saat kejadian itu tuh nggak ada saksi, nggak ada siapapun. Mereka juga nggak minta saksi dari pihak aku, dan kalaupun ngadirin saksi siapa, karena kan kejadiannya itu di ruangan tertutup dan di luar, nggak ada orang kantor yang melihat juga. Di pertemuan yang kedua itu pula, manajemen memutuskan kasus selesai. Kesimpulannya, kasus yang menimpa Jingga merupakan abuse of power, alias penyalahgunaan wewenang. Mereka dengan sangat lantang mengatakan kalau ini tuh bukan kekerasan seksual, karena menurut mereka mereka nggak tahu posisinya, apakah di situ ada konsen atau enggak. Yang mana aku udah bilang dari awal, aku di bawah pengaruh alkohol, dan si pelaku pun nggak pernah menanyakan apakah aku mau atau enggak untuk melakukan. Dan aku dari awal juga udah bilang kalau itu nggak ada konsen sama sekali, tapi mereka mengabaikan hal itu dengan dalih omongan dari pelaku itu mau sama mau. Kasus Jingga diputus selesai dalam 2 kali pertemuan hearing. Justru aku agak kaget, ini cepet banget jadinya. Pas aku awal-awal mau bikin pelaporan kan aku ketemu sama Bu, dan satu rekannya itu bilang aku harus siapin diri karena ini pasti panjang banget prosesnya, mungkin bertele-tele dan akan melelahkan. Tapi ternyata cuma 1,5 bulan atau 2 bulan, lebih cepat, bahkan sangat lebih cepat dibanding yang aku pikir. Jingga merasa keputusan itu tidak memihak dirinya sebagai korban. Aku protes. Kenapa bisa kalian nggak mengakui ini kekerasan seksual, tapi kalian mengaku ini power abuse-nya? Nah itu balik lagi ke konsen yang mereka bilang masih abu-abu. Jadi mereka nggak tahu itu konsen atau enggak. Jadi mereka nganggapnya itu bukan kekerasan seksual. Kata Jingga, tim mengaku tidak punya keahlian untuk membuktikan perkara konsen. Jingga bahkan dipersilahkan melapor ke polisi jika merasa tak puas. Saat itu aku tetap kekeh, tapi pada akhirnya protes aku tuh di-cut, dan mereka langsung ngomong kayak gini, ya udah kita langsung pembacaan putusan aja ya. Pembacaan putusan, dan pembacaan putusan itu adalah si pelaku diberhentikan. Beberapa waktu kemudian, Jingga tahu Selatan tak diberhentikan, tapi mengundurkan diri. Mengundurkan diri, bukan diberhentikan, karena aku tahu dari teman-teman aku yang di sana, si pelaku itu pamitan dengan teman-teman kalau dia mengundurkan diri karena ingin melanjutkan usahanya atau pekerjaannya di luar pekerjaan yang sekarang. Setelah pelaku berhenti pun masih ada acara perpisahan, bahkan ucapan-ucapan kata-kata baik dan manis lainnya.
Setelah kejadian itu Jingga juga baru tahu kalau dia bukan satu-satunya korban selatan. Iya, yang ini terjadi sebelum aku masuk. Kalau si pelaku ini memang pernah hampir diadukan karena si korban merasa tidak nyaman dengan perlakuan si pelaku. Akhirnya korban tuh ngomong sama temannya, yang mana temannya ini juga ya kenal sama pelaku. Gue nggak nyaman nih sama si pelaku, dia kalau ngomong suka merangkul atau tatapannya tuh nggak enak gitu. Kata-katanya juga sering melecehkan secara verbal. Kata Jingga, Selatan juga bukan satu-satunya pelaku kekerasan seksual di organisasi tersebut. Ada juga orang-orang yang berbeda, misalkan laki-laki di divisi yang sama, mereka melakukan pelecehan verbal, giliran diaduin, perempuannya tuh dibilang udahlah kayak gitu doang gitu. Jadi di sana tuh ada budaya yang suka tidak mendengarkan pelaporan, kayak dianggap sepele gitu pelaporan. Peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di ruang kerja seperti debu di bawah karpet ada, tapi tersembunyi. Jadi bahan gunjingan teman sekantor, tapi sedikit korban yang berani lapor dan mendapat penanganan kasus yang baik. Jingga tidak tahu apakah organisasi tempatnya bekerja itu punya prosedur penanganan kasus kekerasan seksual atau tidak. Secara tertulis seingat aku pernah sih ada diadain training, tapi untuk link pelaporannya itu yang masih belum jelas, nggak ada. Jadi makanya aku waktu itu langsung ke atasan aja karena aku pikir ya dia lebih tinggi posisinya dan mungkin lebih berwenang. Jadi untuk pembentukan tim segala macam itu nggak ada sih, nggak diinformasikan dengan jelas ke staff. Nggak didampingi sama siapapun. Mereka sih bilang kalau kamu butuh psikolog atau mendamping langsung aja ya, nanti di reimburse. Tapi mereka nggak ngasih link kemana atau bilang iya ada nih kontak psikolog dari plan ya, tapi mereka nggak ngasih kontaknya sampai hari terakhir itu, dan itu udah 2 kali pertemuan itu selesai di situ aja, dan sampai sekarang udah nggak ada apa-apa lagi dari mereka. Kasus ini ke pihak lain, Ya, aku sempat meneruskan pelaporan ke Plan Internasional Pusat via email. Kemudian mereka balasnya apa ya? Aku agak lupa mereka. Halo, aku bantu ini ya, karena yang mengirimkan email dan komunikasi dengan Plan Internasional Pusat di London itu kebetulan aku menggunakan emailku pribadi. Ini Lintang, pasangan Jingga. Jadi di email yang pertama aku ngubungin langsung itu dengan Director of Safeguarding-nya mereka. Aku lupa namanya tapi ada emailnya. Pertama dia bilang kita tidak akan membiarkan kasus seperti ini, harus dituntaskan. Oke, baik. Tapi sampai 2 bulan gak ada apa-apa. Aku email ulang, terus si direkturnya ini ngomong, kita nggak ngurusin kasus seperti ini, untuk urusan yang kayak gini ngomong sama HR Singapura aja, Singapura atau mana gitu, aku lupa, pokoknya regional Asia Tenggara. Lalu aku email orang Asia Tenggaranya ngomong tidak ada kasus yang seperti itu. Mereka bilang kasus ini dianggap sudah selesai karena sudah dihukum, sudah dipecat. HR Singapurnya itu regional cuma ngomong ini kasus sudah selesai, jadi nggak usah kontak dia lagi, begitu. Karena ini aku ngelapor langsung ke orang yang lebih tinggi jabatannya, dan dia juga langsung cross ke HR dan ke manajemen lainnya, aku cukup berekspektasi mereka akan cukup baik menanganinya. Karena pertama usia aku saat itu masih 23 tahun, dan di plan sendiri 23 tahun itu tuh masuk ke usia masih dibilang remaja atau youth, sangat concern mereka untuk lindungi gitu. Jadi ekspektasi aku ketika hearing, mereka tuh akan benar-benar memperhatikan kesehatan emosional aku, kesehatan mental aku tanpa memojokkan. Kalau disuruh ke psikolog dibuatkan link mungkin, atau benar-benar dijembatani ke psikolognya. Kan nggak mungkin tiba-tiba aku chat ke psikolognya, Bu saya mau ini,
saya dapat kekerasan ini kan jadinya jadi lebih melebar lagi orang yang tahu selain mereka tim investigasinya ini. Aku berekspektasi mereka tuh terbuka dalam setiap prosesnya dan lebih perhatian ke pelapor dan lebih perhatian lagi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan ini. Dan hasilnya aku sih berharapnya mereka mengakui kalau misalkan ada kejadian kekerasan seksual yang ada di kantor mereka dan mereka bisa jadiin itu kayak pembelajaran baru ketika ada hal tersebut, mereka menangani lebih baiknya itu kayak gimana. Dan mereka bisa nanya gitu ke aku, gimana setelah mendapatkan investigasi seperti ini, apakah ada yang kurang atau enggak. Tapi mereka enggak menanyakan itu semua. Setelah pembacaan putusan udah selesai dimatiin gitu aja, dan itu jauh banget dari ekspektasi aku. Jingga sudah kembali bekerja. Dia memilih menjauh dari lingkaran dunia kerja sebelumnya. Iya, untungnya aku sekarang kerja udah di bidang yang beda sih Mbak, di korporasi biasa. Bagaimana dengan Selatan? Kamu mungkin jadi bertanya-tanya, apakah memberhentikan Selatan dari pekerjaannya bakal membuatnya berhenti jadi pelaku kekerasan seksual? Kami tidak tahu di mana dan apa pekerjaan Selatan sekarang. Yang kami tahu, ada cerita kekerasan seksual lain, masih di Yayasan Plan Internasional, yang juga merembet ke organisasi lain. Di episode selanjutnya, kita akan bertemu seorang pelaku kekerasan seksual berulang. Penemuan itu berawal dari sebuah email yang diterima Darmawan Triwibowo. Di tahun 2018 itu, ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Tifa. Pengirimnya bernama Kuning. Ia adalah korban kekerasan seksual dari seorang karyawan yang saat itu bekerja di Tifa dan sebelumnya bekerja di Yayasan Plan Internasional Indonesia. Pengawasan yang kami lakukan tidak menemukan adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh di lingkungan kerja di Tifa, maka ya tidak ada investigasi. Sampai kemudian setelah tanggal 14 kami mendapat laporan dari salah seorang staf tentang apa yang terjadi di area duta. Apa yang terjadi di sana? Serial Disclose, Ada Predator di Ruang Kerja, merupakan kolaborasi KBR dan Project Multatuli. Kalau kamu melihat, mendengar, atau mengalami kekerasan seksual di ruang kerja, kamu bisa menceritakan kepada orang yang kamu percaya, atau sampaikan aduan kepada institusi yang menangani kasus kekerasan seksual. Pertanyaan dan masukan terkait podcast ini bisa kamu sampaikan melalui email ke alamat podcast@kbrprime.id atau DM kami di Instagram @kbr.id dan Twitter @beritaKBR. Saya Malika, sampai jumpa.